Jakarta kan pusatnya Indonesia gitu. Semua orang ada di sana, mau suku apapun, budaya apa, semua ada di Oke, sana. baik. Esti. Setahu saya Esti kan ini aktif berorganisasi kan? Alhamdulillah. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara organisasi dengan kuliah ini? Oke. Mungkin bisa berbagi nih. Jadi sebenarnya kan saya itu nggak pernah ikut organisasi Kak, dari SD sampai SMA. gitu? Iya. Terus masuk universitas, langsung terjun ke BEM, yang dimana BEM itu Modern ya. eksekutif mahasiswa itu yang prokernya banyak. Pokoknya langsung terjun ke yang tinggi gitu kan. Nah, gimana menyesuaikan itu? Nah, tengah itu di BEM Prodi awalnya. Iya. BEM Prodi. Keteteran Kak. Tadi keteteran Iya. gimana? Jadi itu semester 2, itu semester Semester 2. Semester 2, semester 3 ikut BEM Prodi, Mhm. kurang bisa menyimbangkan, shock juga. Ternyata organisasi seperti ini, dan memang saya bukan orang yang bisa multitasking gitu Kak. Kalau orang kan ada orang tuh yang bisa jalan tuh dua-duanya Iya. gitu. Tapi selama yang saya pelajari sih nggak akan bisa sejalan bareng-bareng, bakal ada yang lebih diutamakan gitu Kak. Nah, keteterannya itu bayangin Kak, IP dari 389 ke 330. Oh my god. IPK-nya anjlok kok gitu? Iya. Kok gimana itu? Ya, ini jangan dicontoh ya. Cuman ya saya sadar kekurangan saya, memang saya nggak bisa multitasking. Iya. Ketika misalnya saya fokus pada sesuatu, saya nggak bisa fokus sama yang lainnya gitu. Iya. Dan ketika itu karena saya terlalu fokus di organisasi, akhirnya nilai saya seperti itu. Nah, kemudian berjalannya waktu saya sempat trauma juga tuh Kak. Iya. Ikut nggak ya gitu, nggak mau ikut ini lagi nggak ya gitu. Akhirnya saya nggak lanjut ke BEM fakultas. Nggak lanjut. Ya, sekarang lanjut di BEM UNJ. Lebih tinggi lagi dong. Iya. BEM UNJ. Nah, harusnya sih periode saya itu tahun depan. Cuman saya mending ikut sekarang gitu. Nah, cuman ya itu masalahnya masih itu, kurang bisa multitasking gitu. Kalau Siap. karena saya lebih mentingin akademi saya juga sih, maksudnya itu yang paling pokok kan. Tapi sejauh ini kalau kita bisa memberi kabar sih, kalau misalnya memang nggak bisa backup sesuatu, beri kabar ke teman organisasi gitu. Itu Iya. penting supaya menghindari seuzon lah istilahnya. Benar. Bukan menghilang gitu. Organisasi kan itu kita harus saling melengkapi satu Iya. sama lain. Komunikasi gitu. Komunikasi. Kalau misalnya emang nggak bisa, bilang nggak bisa gitu. Kalau emang lagi sibuk ya udah bilang sibuk gitu. Iya. Tapi jangan ngilang gitu. Nah, saya tuh sempat ngilang tuh Ngilang. Kak, gara-gara trauma itu. Saya sempat ngilang. Nah, itu jangan dicontoh. Cuman ya saya sambil pelajaran. Karena saya mengasihani diri saya, karena ya nggak apa-apa Esti, itu emang awal mula kamu organisasi, jadikan pelajaran gitu. Benar. Ini juga ini perlu nih orang tahu. Kita kan tahu nih kehidupan Jakarta itu gimana gitu kan. Untuk menyelesaikan diri dari orang-orang, kan ini dari kampung gitu, sebut saya dari kampung, kemudian ke kota besar. Gimana menyesuaikan diri dengan culture di sana tuh? Sempat culture shock juga sih sebenarnya. Iya. Kurang bisa masuk dengan jokesnya pas awal-awal. Korea yang lebih utama sih kayak bercandanya kurang masuk sih di saya Kak gitu. Yang akhirnya kadang baper lah istilahnya. Nah, ini nanti saya ceritain di hal konyol. Hal konyol. Iya. Ya. Untuk menyesuaikan itu sih Kak, maksudnya yang saya pegang dari orang tua itu, ketika sekolah gitu merantau, usahakan matanya puasa aja dulu gitu. Iya, mata tuh harus puasa. Harus puasa. Iya. Di kota besar, mau itu Bandung, Jakarta, Jogja, semuanya ada gitu. Apa sih yang nggak ada di sana? Nggak ada, benar. Tinggal kitanya aja nih yang harus bisa nahan gitu. Misal, tuh baju bagus banget gitu, pengen gitu. Biar kayak teman-teman, biar kayak orang-orang. Tapi ingat,
wah uang bulanan cuma segini gitu kan. Yang segini. Padahal kadang sebenarnya ada sih, Iya, ada, tapi alhamdulillah ada. Cuman kayak sayang juga gitu, cuman buat beli ini gitu. Apalagi cuman beli baju yang dimana baju kan trennya bakal ganti terus kan Kak. benar. Kalau misalnya hari ini trennya lagi apa baju yang ini, tahun depan belum tentu. Nah, harus bisa manage keuangan juga. Teman-teman saya pernah Kak tuh sempat kaget shock karena saya dalam satu hari tuh jajannya cuma 10.000. Woi, Iya. beli apa aja tuh? Jakarta loh ini. Iya. Jadi saya tuh sebulan dikirimin uang 500.000. Ya udah saya kalkulasi 300.000 itu buat makan. Terus 100.000 itu buat pulsa gitu. Karena penting juga kan Kak Benar. kuota gitu. Terus yang 100-nya ya udah yang buat dadakan. Jadi 300.000 tuh pure buat makan mau ke kampus itu udah jajannya itu di situ. Yang gitu. penting bisa mengatur ya. Bisa mengatur. Penting bisa mengatur. Oke, baik. Jadi ini juga perlu nih pertanyaan ini. Hal konyol yang pernah dihadapi seorang Esti selama jadi mahasiswa. Yang paling membekas sekali itu ketika saya baper karena dibilang ambis. Baper. Iya. Saya baper karena dibilangin ambis sama teman-teman Kak. Kok gitu? Nah ternyata setelah saya ungkapin gitu, itu tuh cuman jokesnya mereka tuh dari SMA udah biasa gitu. Kalau teman-teman yang rajin dikatain, ih lu ambis banget gitu. Tapi ya itu kita kulturnya beda. Iya. Akhirnya kita nanggepinnya lain. Nah itulah pentingnya Saling keterbukaan. iya saling terbuka, kemudian melihat sesuatu itu dengan open minded lah gitu. Open-minded, benar. Nah waktu itu mungkin saya belum open minded dan belum merasa masih merasa itu hal yang serius gitu. Nah jadi dari semester 1 itu masih semangatnya habis SMA gitu. Ketika ada dosen yang nyuruh nanya gitu, sementara teman di belakang tuh udah pengen pulang. Nah, iya benar, itu juga saya sempat alami itu banget itu. Iya, nah makanya kita dikatain ambis gitu. Bahkan saya dulu pas kuliah semester 1 sampai semester 3 gitu punya 2 binder Kak. Binder yang pertama buat nyatet yang kasar, pulang rumah baru nyatet yang bener. Nah makanya nggak heran teman-teman ngatain, ini ambis banget sih lu gitu. Ya tapi itu sempat buat saya depresi loh Kak. Iya karena bahkan saya bangun tidur tuh kayak mikir, ya Allah ke kampus lagi, sampai segitunya loh Kak. Gara-gara nggak terima gitu dikatain ambis kayak gitu, dan saya waktu itu juga cuma diem aja gitu. Nah alhamdulillahnya ada mata kuliah yang dimana kita tuh bisa cerita apa aja gitu, bahkan sampai nangis. Nah, saya ceritalah kalau saya tuh nggak suka dikatain ambis, terus teman-teman bilang itu tuh emang jokesnya Jakarta gitu. Udah biasa ambis tuh berarti kayak sindiran bahwa emang lu tuh rajin gitu, bukan hal yang jelek. Tapi kan emang beda budaya ya, jadi kita beda nanggepinnya. Ini tuh juga kita kan punya budaya, kalau kita ngomong ke orang kamu, kalau kita di sini kan kita. Nah gimana tuh menyesuaikan? Pasti kan selama ini kan nyebutnya kita kan, kalau di sana kan kamu. Gimana itu? Iya makanya teman-teman tuh manggil nyuruh aku tuh nggak usah lu nggak usah pakai lulu gue pakai kamu aku aja gitu. Kenapa? Nggak apa-apa, biar ini aja, biar resmi aja gitu. Kalau untuk penyesuaiannya sih karena ini sih Kak, maksudnya suka nonton film. Iya, sinetron kan. Kan di Jakarta kan gitu. Jadi film-film sinetron yang kita nonton kan biasanya bahasanya bahasa gaul Jakarta gitu. Jadi bukan drakor kan? Drakor juga. Araso Gencana. Hampir mirip ya. Ambe. Selain hal yang disenangi dalam menjadi mahasiswa, pasti ada tuh hal yang tidak disenangi menjadi seorang mahasiswa. Mungkin bisa berbagi cerita nih. Sebenarnya untuk hal yang tidak disenangi jadi mahasiswa itu tidak ada karena untuk masuk kuliah aja susah gitu, masa nggak senang gitu. Bersyukur
Cuman ya kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya dalam perkuliahan itu kita pasti akan ada up and down kan. Kita bakal ngerasa jenuh, Benar. ya itu manusiawi gitu. Karena kita bukan robot, kita bakal ada perasaan jenuh, Iya. capek gitu. Kadang ngerasa pengen berhenti tapi udah di tengah jalan gitu, Nanggung kan? nanggung, apalagi udah tengah-tengah semester gitu. Nggak apa-apa, kalian nggak sendiri gitu. Cuman syukuri karena untuk masuk di universitas itu nggak mudah. Kalau untuk di BK perbandingannya 1:34 kalau nggak salah. Gitu. Ya, jadi itu nggak mudah karena pelamarnya itu ada 3.400 Wih. kalau BK UNJ. Ya, ingat-ingat aja tuh perjuangan untuk masuk ke sana. Iya, Tapi aku juga selalu ini, kalau aku lagi down kan Iya. saat kuliah dulu, aku selalu ingat orang tua di kampung. Oh, Wah, iya. mereka yang bekerja keras untuk aku. Kemudian ada orang saudara sanak famili yang lain mm, terus mendoakan kita. Itu yang harus iya. menjadi motivasi untuk Jadi kita. terpacu ya kak ya. Jadi terpacu untuk selalu semangat. Iya, Oke, baik. Ini mungkin di antara banyak hal yang Mm. diceritakan tadi, pasti ada harapan-harapan yang mungkin belum tercapai saat ini. Hmm. Mungkin bisa cerita sedikit apa sih harapan yang belum tercapai hingga saat ini? Oke, kalau untuk saya pribadi sih kak, kalau untuk Hmm. planning ke depan itu saya agak sedikit ini sih kak, agak sedikit risih buat cerita karena saya pernah baca ada hal-hal yang kita nggak perlu share ke Iya. orang banyak gitu. Cuman intinya ada 3 hal yang ingin saya capai gitu. Langsung diaminkan oleh malaikat ini. Amin gitu. Cuman saya nggak sebutkan secara rinci, cuman Iya. secara umum pertama pengen jadi hamba yang lebih baik, Amin. pengen jadi manusia yang lebih baik untuk manusia Amin. lainnya, dan untuk pribadi pengen jadi manusia yang lebih self love. Karena penting supaya kita jangan sering menghakimi diri kita sendiri. Benar, benar. Dan jadilah manusia yang peduli. Iya, Bukan Itu, hanya manusia urusan dengan kita, urusan manusia. orang lain juga, ya Iya. kan? Bukan yang masalah-masalah yang kalau kita lihat orang punya rezeki berlebihan kita juga pengen, tidak. iya. Jalani sesuai dengan prosesnya. Nah. Rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi itu tadi harapan yang ingin dicapai. Iya. Terus? 3 poin utama, paling utama. Harapan yang belum tercapai masih ada nggak? Pasti ada kak. Pasti ada. Pasti ada. Tapi nggak usah disebutin. Iya. Itu biarkan doa-doa yang Iya. sampai ke langit. Iya. Cukup saya sama Tuhan yang tahu. Saya mau tahu nih, Sti, tentang motivasi kehidupan seperti apa sih, Sti? Yang sampai sekarang itu mungkin membuat kita masih tegar sampai sekarang untuk kuliah. Sebenarnya banyak sih kak, seperti yang saya cerita pas sebelum kesini tadi di awal, ada banyak hal yang akhirnya merubah hidup saya gitu sampai saat ini setelah saya kuliah selama hampir 2 tahun. Iya. Kalau nggak salah. 2 tahun apa 3 tahun. Motivasi hidup bagi saya tuh sebenarnya jalani ya, ini mungkin klise lagi sih Iya. kak, jalani saja karena apa yang kita dapatkan saat ini itu sudah garis tangan kita, sudah ada yang ngatur gitu. Tidak perlu terlalu menghardik diri sendiri, tidak usah terlalu menyesali apa yang sudah terjadi gitu. Karena semua itu sudah ada yang ngatur, kita tinggal menjalankan. Kita hanya pemain dan Tuhanlah yang menjadi Mengatur semua skenario itu. skenarionya, sehingga ya kita hanya perlu untuk menjalani gitu. Itu Kalau aja aku sih, mau bilang 3 hal, jalani, syukuri, syukuri. ikhlaskan. Iya, Kalau kita udah jalani, syukurilah apa yang sudah kita Iya. jalani ini. Kemudian kalau itu memang bukan apa yang kita inginkan, Iya, kemudian tidak kita capai, maka ikhlaskanlah, biarkan Mm-mm. lain. Mungkin pasti ada rezeki di tempat lain. iya gitu. benar kak, benar. Kalau yang saya pelajari ya kak, saya tuh selalu mendapatkan apa yang saya inginkan, tapi di waktu-waktu yang berbeda. Berbeda. Mungkin hari ini saya pengen ini tapi belum dikasih. Cuman bukan karena Allah nggak mau ngasih, cuman ada yang lebih baik atau nanti di Nanti. saat yang tepat gitu. Misalnya saya nggak bisa masuk UI, saya coba mikir lagi. Oh mungkin pertama saya belum bisa bersaing sama anak-anak Iya. UI. Kedua mungkin finansial saya belum bisa untuk Benar. masuk UI. Ketiga mungkin kita nggak tahu ya, mungkin akan ada halangan apa ketika misalnya masuk di UI dan Tuhan mengatakan kamu lebih baik masuk UNJ aja dulu gitu. Nah, hal-hal seperti itu sih
harus apa ya, kita harus pintar-pintar untuk mengambil hikmah sih Kak. Jangan selalu menggerutu dan jangan selalu menanyakan kenapa sih seperti ini gitu. Iya, Mending kita cari positifnya gitu. benar. Biar kalau orang berpikiran positif, pasti Iya akan segala positif. sesuatu itu akan Iya. positif. Heeh. Dan kita harus ingat satu hal, bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan, tapi Iya. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Butuhkan, iya. Kalau selama yang kita inginkan itu banyak banget, tapi bukan kebutuhan kita. Iya benar Kak. UI diinginkan, Mm-mm. tapi bukan kebutuhan kita pada Iya. saat itu. Insya Allah lah, mungkin S2 atau S3 Ya, atau amin, amin. selanjutnya kan, Amin. selanjutnya. Iya. Ataukah bahkan jadi pembicara di tempat sana, Amin. Amin. ataukah bisa dapat honoris causa di sana kan. Amin. Oh itu Kita ya, nggak pernah tahu ya kita Kak. nggak pernah tahu. Kita hanya berhusnuzon saja. Ya kalau kita berhusnuzon ya Tuhan pasti akan kasih yang lebih baik. Iya. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Iya Kak. Isti kan kuliah di Universitas Negeri Jakarta saat ini. Di Jakarta jauh nih Iya. dari kampung. Mau mengabdi di mana setelah itu? Mengabdi. Iya. Kalau Kayak lagunya nih, tempatku, masih ingat kan? oh ya tahu, tahu Kak, Gimana tahu. lagunya? Sekolah ke utara tercinta, Iya. tempat aku dilahirkan, tempatku mengabdi sepanjang masa. Itu terharu kok kalau dengar Iya. lagu itu. Nah, pertanyaannya itu, kamu mengabdi kemana ini? Oke, untuk mengabdi PKM ya mungkin kayak PKM. PKM ya pasti di Jakarta. Jakarta. Iya, kalau PKM karena kan harus konsul kan sama dosen. Cuman kalau setelah itu saya mikirnya mau lanjut dulu Kak. Lanjut kuliah. Lanjut- Ya. Benar, lanjut itu dulu. sangat perlu. Lanjut Iya. kuliah. Karena saya merasa kualifikasi saya belum cukup gitu. Saya harus memperbanyak ilmu lagi supaya saya bisa apa ya, bisa mempertanggungjawabkan gitu. Benar. Kalau misalnya baru bukan apa ya, bukan memandang enteng S1 gitu. Cuman menurut saya ketika saya masih S1 dan saya sudah terjun langsung ke lapangan, saya merasa diri saya sendiri belum mampu gitu. Iya. Sehingga saya harus lebih meningkatkan kualifikasi saya lagi. Dan kalau saya boleh kasih saran nih, saya kan dulu kuliah di sini juga nih, di Mm-mm. USN, kampusnya yang di Lesuan nih. Iya. Setelah saya mikir-mikir, wah kayaknya ini nggak cocok ini kalau nggak lanjut kuliah. Iya, iya. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Jogja pada saat itu. Ya, alurnya diikuti saja prosesnya. Mm-mm. Dan alhamdulillah saat ini mungkin belum banyak yang bisa diberikan kepada orang, tapi Iya. semoga apa yang dilakukan walaupun sedikit itu Iya. bisa bermanfaat untuk Iya, orang amin. banyak. Pokoknya jangan pernah berhenti lah untuk Iya, benar, berusaha, jangan pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik. Mm-mm. Cukup kita lakukan yang terbaik, nanti orang menilai. Iya. Saya masih ingat itu pesannya Margaret Thatcher, siapa sih namanya, yang Perdana Menteri Inggris perempuan pertama di Inggris. Perhatikan apa yang kamu pikirkan karena itu akan keluar menjadi ucapan. Perhatikan apa yang kamu ucapkan karena itu akan keluar menjadi tindakan. Perhatikan tindakanmu mulai dari bangun tidurmu sampai dengan kamu terlelap lagi karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu karena itu akan menjadi karaktermu. Dan begitulah masa depanmu. Dalam ya kayak. Dalam banget. Ah, Aku selalu ingat itu, oh mungkin kalau pikiran kita kurang bagus, dan di awal dari pikiran. nah Kalau ucapan pikiran kita positif, pasti hasilnya akan positif, Positif. insya Allah. Oke, gitu aja obrolan saya dengan Esti. Terima kasih banyak. Semoga Sama-sama, Kak. obrolan edukasi ini bisa bermanfaat untuk Iya. orang banyak dan Saya yang berharapnya mencari seperti referensi Iya, untuk menemukan kampus dan bagaimana memilih jurusan yang baik. iya. Nonton channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram Esti. Mungkin ada channelnya juga. Ada, cuman isinya nyanyi-nyanyi. Nah, nanti lihat di kolom deskripsi ya. Jangan lupa like, subscribe, serta share channel ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada komentar, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih Esti. Sama-sama, Hormat Kak. dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.